Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di mata kuliah terapi gen. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke sesi keempat, yaitu merupakan sesi yang bersifat asinkron ya. Di sini masuk ke dalam topik yaitu namanya gene delivery atau penghantaran gen. Jadi kemampuan akhir yang diharapkan, kalian dapat menjelaskan prinsip dari gene delivery ke sel, dan juga menjelaskan metode gene delivery yang digunakan. Jadi gene delivery ini adalah salah satu tantangan yang besar dalam perkembangan metode terapi gen ya, karena kita harus memasukkan gen ke dalam tubuh penderita, di mana gen itu sebenarnya tidak secara mudah bisa masuk ke dalam sel ya. Jadi harus terdapat suatu metode-metode yang bisa membantu penghantaran gen ke dalam tubuh penderita atau ke dalam sel penderita ya. Oke, kita ulang kembali apa itu gen terapi atau terapi gen. Jadi terapi gen itu adalah intinya memberikan gen yang baik atau gen yang berfungsi dengan baik ke dalam pasien yang mengalami abnormalitas dari fungsi gen tersebut ya. Jadi diharapkan abnormalitas itu bisa teratasi dan penyakit yang diderita oleh pasien bisa teratasi. Nah, gene delivery itu sendiri adalah suatu mekanisme yang memungkinkan suatu DNA eksternal masuk ke dalam inti sel sehingga gen tersebut dapat terekspresi. Karena kita tahu sel itu adalah sel itu tidak mudah dimasuki oleh molekul lain ya. Jadi membrannya bersifat semi permeable, tidak setiap molekul bisa keluar masuk sel dengan mudah ya. Jadi terdapat mekanisme transport ke dalam sel apalagi ke dalam inti sel. Sehingga mekanisme dari gen penghantaran gen ini diperlukan ya. Nah, ini adalah contoh dari referensi yang dilaksanakan atau ada untuk menggambarkan sejarah gene delivery pada manusia. Jadi Rosenberg dan kawan-kawan pada tahun 1990 menggunakan limfosit yang dapat menghantarkan gen resistensi terhadap neomisin ya. Nanti boleh kalian lihat referensinya dan dibaca. Kemudian juga pada tahun 95 ada percobaan penggunaan gene delivery untuk mengantarkan gen ADA pada penderita SCID. Jadi penderita SCID ini mengalami penurunan atau ketidakmampuan respon imun untuk melawan penyakit sehingga dia rentan sekali untuk terinfeksi suatu penyakit ya, bisa mengakibatkan kematian sehingga terapi yang tepat itu sangat diperlukan bagi penderita. Salah satunya adalah adanya delesi atau ketiadaan gen ADA pada penderita ini. Nah, untuk mengatasi itu, maka diperlukan suatu mekanisme penghantaran gen ADA ke dalam inti sel sehingga penderita yang tadi tidak memiliki gen ADA bisa sembuh dari penyakitnya. Nah, jenis terapi gen itu ada dua ya, kemarin kita sudah membahas, ada somatic dan germline. Yang germline ini secara etika dilarang, sedangkan yang sekarang banyak diteliti dan juga ada yang sudah dipraktekkan itu adalah somatic gene therapy. Jadi kalau germline gene therapy adalah memasukkan gen ke dalam sel sperma, sel telur, atau sel telur yang sudah terfertilisasi pada fase blastosis ya. Sehingga nanti hasil dari editing gene-nya ini akan terekspresi pada keturunan. Nah, bagaimana kontroversi germline terapi, pro dan kontra, kalian bisa melihat beberapa pendapat ya, ada yang pro, ada yang kontra. Nah, kalau kita membahas mengenai gene terapi, berarti kita akan membahas mengenai somatic gene terapi, yaitu gen terapi pada sel-sel tubuh ya. Jadi memasukkan gen tertentu ke sel tubuh. Dan ini berbeda dengan germline gene terapi tadi ya. Kalau somatic gene terapi dia tidak diturunkan ke anak. Dan karakteristiknya adalah lebih aman karena tidak diturunkan ke keturunan, tetapi masa kerjanya terbatas karena sel bisa mengalami apoptosis dan juga mekanisme yang diperlukan untuk memasukkan gen ke dalam sel itu tidak mudah. Nah, macam-macam mekanisme somatic gene therapy.
atau metode yang digunakan dalam somatic gene therapy, ada mekanisme ex vivo atau metode ex vivo, di mana sel dari penderita diambil, kemudian gen yang telah kemudian dimodifikasi, ya, selnya diambil kemudian dimodifikasi di laboratorium, terutama gennya, ya, modifikasinya adalah gennya. Setelah itu gen yang sudah sel yang sudah termodifikasi tadi dimasukkan kembali ke dalam tubuh penderita, sehingga diharapkan sel yang baru ini bisa memperbaiki kondisi tubuh penderita. Kemudian ada mekanisme in situ, ya. Ini adalah memasukkan gen ke jaringan target secara langsung. Jadi memasukkan gen langsung ke jaringan pada trakea atau bronkus, misalkan pada penderita kistik fibrosis. Nah, dan kalian boleh melihat beberapa referensinya mengenai mekanisme ini. Atau juga mekanisme in vivo. Jadi sebenarnya kalau kita membaca mekanisme somatik gen terapi itu ada ex vivo tadi maupun in vivo. Jadi sebenarnya in situ itu modifikasi dari mekanisme in vivo. Kalau in vivo mirip dengan in situ tadi, jadi memasukkan gen ke dalam tubuh, tetapi melalui vektor yang disuntikkan ke aliran darah. Jadi kalau tadi ke jaringan langsung, ini ke aliran darah supaya si gennya ini masuk ke sel targetnya secara mandiri, ya. Jadi tidak langsung ke jaringannya. Jadi kalau in vivo, perbedaan antara in vivo dan ex vivo, jadi gen yang sudah kita modifikasi, kita masukkan ke dalam vektor virus, kemudian kita injeksikan ke penderita melalui intravena, intramuskular, dan lain-lain, ya, jadi melalui darah. Atau kalau ex vivo, sel dari penderita ini kita ambil, kemudian kita modifikasi di laboratorium dengan memasukkan gen yang kita mau, kemudian yang sudah dimodifikasi ini dibalikan lagi ke penderita. Nah, ini perbedaan antara in vivo dengan ex vivo. Nah, cara penghantaran gen ke sel target atau gene delivery itu sendiri ada dua. Yang pertama dengan menggunakan vektor virus atau viral vector. Mengapa vektor virus? Kenapa menggunakan virus, ya? Karena virus itu memiliki kemampuan untuk masuk ke dalam sel. Ini adalah kelebihan dari virus, sehingga kemudahan ini kita manfaatkan, ya. Kemampuan ini kita manfaatkan. Atau yang kedua, mekanisme penghantaran non-virus, ya. Jadi kalau dilihat seperti itu. Nah, pada vektor virus, kita menggunakan vektor virus, itu menggunakan virus untuk mengantarkan material genetik ke sel target, sehingga bisa terekspresi dalam sel target tersebut. Pada virus yang menjadi vektor, itu gen untuk replikasinya dihilangkan, sehingga virus tidak dapat bereplikasi di dalam sel, ya. Jadi tidak berkembang biak, tidak menyebabkan penyakit gitu. Tetapi tentu saja masih diuji keamanannya, ya, tentu saja. Contoh-contoh vektor virus yang digunakan antara lain adalah vektor retrovirus. Ini bisa mengantarkan gen pada sel yang membelah, itu kelebihannya itu. Kemudian vektor adenovirus dapat digunakan untuk mengantarkan gen pada beberapa macam sel, jadi spesifisitasnya rendah. Kemudian ada vektor adeno-associated virus atau AAV, punya tingkat patogenisitas dan replikasi yang rendah, tetapi lebih aman dibandingkan dengan vektor adenovirus. Kemudian juga ada vektor herpes simplex virus, ini sangat berpotensi untuk pengantaran gen ke sel saraf, sel-sel kanker, dan tumor. Kemudian lentivirus dapat mengantarkan gen pada sel yang tidak membelah. Pox virus memiliki kapasitas untuk digunakan dalam insersi gen yang besar. Jadi kadang-kadang gen yang bermutasi itu ukurannya besar, sehingga ketika kita akan melakukan terapi gen, kita juga akan masukkan gen dalam jumlah yang besar, atau panjangnya besar, panjang sekali gitu, ya, gennya. Sehingga diperlukan vektor yang mampu melakukan ini. Contohnya adalah vektor pox virus. Oke, itu tadi adalah pengantaran secara menggunakan virus. Bagaimana kalau kita tidak menggunakan virus? Jadi di sini secara fisik, ya, menggunakan atau secara mekanik, ya, jadi menggunakan alat. Yang pertama kita memasukkan atau menyuntikkan DNA secara langsung. Jadi DNA telanjang tanpa protein, tanpa histon, kita masukkan langsung ke dalam jaringan. Apa yang terjadi?
dalam beberapa penelitian diketahui bahwa tingkat efisiensi penghantaran rendah, ya. Jadi ketika masuk ke dalam tubuh, maka DNA itu akan terdegradasi dengan sendirinya, gitu ya. Dan ini wajar karena memang tubuh kita memiliki enzim-enzim yang berperan untuk untuk mendegradasi DNA asing yang mungkin masuk ke dalam tubuh kita. Atau bisa juga menggunakan gene gun. Jadi ini adalah modifikasi lagi yang memasukkan gen atau DNA secara langsung ke dalam kulit tubuh kita. Jadi seperti tembakan ya. Jadi namanya aja gene gun. Ya. Jadi kalau seperti tembakan dia tembakan yang berisi gen. Ya. Tentu saja dia terdapat partikel emas atau tungsten yang dilapisi dengan plasmid. Jadi kalau ditembakkan ya si DNA yang berisi atau terlapisi dengan emas atau tungsten tadi bisa masuk ke dalam sel dan aplikasinya dilakukan pada kulit, mukosa dan ini masih dalam proses operasi dan masih dalam tahap penelitian ya. Jadi ini ada yang sudah mampu memberikan hasil positif, tetapi belum bisa dilakukan pada khalayak ramai. Atau bisa juga elektroporasi. Jadi namanya aja elektroporasi, pasti menggunakan listrik dan membentuk lubang ya. Jadi di sini yang dilakukan adalah destabilisasi membran sel. Jadi membran sel yang bersifat semi permeabel tadi destabilisasi. Jadi kestabilan dari membran tadi dirusak atau diganggu sebentar menggunakan aliran listrik sehingga DNA yang ada di luar sel bisa masuk ke dalam sel ya. Dan juga bisa menggunakan ultrasound. Jadi ini bisa jadi intinya sama dengan yang tadi ya, dengan dengan elektroporator tadi, elektroporasi tadi, tapi ini menggunakan suara ya, tetapi ternyata diketahui bahwa efisiensi gene delivery-nya itu rendah. Dan ada juga yang menggunakan liposom. Liposom ini semacam lipid ya, fosfolipid yang di dalamnya bisa mengangkut DNA atau RNA dan bisa dimasukkan ke dalam sel menggunakan ultrasound ya. Di sini beberapa referensi menunjukkan hasil yang sangat positif. Jadi liposom ini adalah saat ini adalah metode penghantaran non virus yang dirasa sangat berpotensi untuk memasukkan gen ke dalam tubuh kita. Ya, demikian perkuliahan kita kali ini. Jika ada pertanyaan, silakan ditanyakan di e-learning maupun pada saat nanti kita melakukan perkuliahan sinkronus ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.